regulasinya. Ketika bicara alasan apapun itu sah-sah saja. Cuman yang lebih saya soroti ini dari regulasinya. Pertanyaannya kan gini, adakah tugas, kewenangan, atau tugas pokok dan fungsi atau kewenangan dan kebijakan yang diberikan kepada Islam itu diantaranya memberhentikan ketua Tanfidiyah? Di situ jelas tidak ditemukan di ADRT itu. Nah, di sini tugas ketika bicara kewenangan berarti gitu kan, ketika ada hal yang di luar kewenangannya kemudian dijadikan seolah-olah itu adalah sebuah keputusan yang sifatnya mengikat, ya menurut saya itu salah. Dan sebetulnya surat itu tidak berarti apapun kalaupun tidak diindahkan oleh Gus Yahya. Itu sebetulnya tidak berpengaruh apapun. Karena pemberhentian ketua Tanfidiyah itu tidak bisa melalui hanya ngasih rapat pro-Islam, apalagi hanya derajatnya rapat harian gitu, harian pengurus. Nah di situ jadi regulasinya, wadahnya gitu loh, wadahnya. Kalau masalah alasannya kan semuanya juga punya alasan masing-masing. Di antaranya kan ada dua yang dipersoalkan, masalah keuangan dan masalah terafiliasi ya. Diduga terafiliasi dengan mendatangkan narasumber dari Israel. Sementara kalau kita bicara ke sana, kalau hanya menyalahkan itu, waktu acara IPBNU itu kan yang membuka itu kan ketua Islam kan gitu. Dia juga kan hadir membuka acara. Mau gimana? Kok kenapa ini kesalahan seolah-olah hanya ditikulkan kepada ketua Tanfidiyah gitu? Oke. Terima kasih Mas Andi. Oke. Mohon yang di bawah ditetet terus ya, lalu lemparkan gif-gif yang terindah. Ini agak-agak panas perbincangan malam ini karena room Anjas ini adalah room setajam silet kawan. Silakan Kang Yudi, apa tanggapan Anda? Silakan. Terima kasih. Saya sendiri untuk ADRT kurang begitu memahami. Hanya saja memang dari beberapa statement yang pernah saya dengar di sini memang ada polemik ketika apakah bisa rapat harian Suriah itu memberhentikan ketua umum begitu. Sebagian mengatakan boleh selama nanti ketua umum ini ada pelanggaran syariat dan syaratnya itu cukup mudah, yaitu dengan hanya ditandatangani atau disahkan oleh Islam dengan dua wakilnya begitu. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Hanya saja saya ingin berbicara dari ranah bawah ya. Saya dari Banyuwangi ini benar-benar merasakan dampaknya dari kebijakan pengurus besar ini ya, sejak adanya beberapa pemecatan yang terkesan serampangan menurut saya, sehingga semua kegiatan di lembaga-lembaga ini terasa benar-benar vakum. Terus terang Banyuwangi benar-benar merasakan dampaknya. Untuk itu ketika kebijakan PP ini sebenarnya adalah kebijakan Suriah, lalu dieksekusi oleh Tanfidiyah ketika dalam tahapan PP itu adalah ketua umum, maka dua-duanya ini punya komitmen bersama dalam andil ya membuat kebijakan ini tersiok-siok ini. Gak fair rasanya apabila nanti yang disalahkan itu hanya ketua umum, sementara roisnya kayaknya seperti mau cuci tangan gitu. Jadi kalau menurut hemat saya sebagai warga NU, saya ingin bersuara, kalau mau islah saja, karena NU ini kalau dibiarkan begini, ini nanti akan bahaya. Tapi kalau memang tidak bisa islah antara Islam sama ketua umum ini, ya sebisa mungkin secepatnya mengadakan muktamar luar biasa. Karena kalau nanti bertahan hanya dengan rapat harian Suriah itu, ini nanti kubu Gus Yahya ini akan melawan, punya peluang yang kuat untuk melawan. Tapi ketika nanti digelar muktamar, dua-duanya suruh turun, ganti yang baru, saya kira menurut saya keren Bang, saya sepakat semua.
Oke, terima kasih Kang Yudi. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara pendosa. Silakan, apa statement Anda? Apakah setuju dengan kawan-kawan ini atau berbeda? Jangan kau diam baik. Silakan. Ya, kalau saya dengar dari kawan-kawan Kang Adi, Kang Yudi, dan Kang Dejat, ya saya setuju. Cuman begini, saya tadi menanggapi dari Kang Adi yang mengatakan hasil musyawarah ataupun keputusan dari Roisam itu kan tidak memiliki kualitas ataupun tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan ketum, kan begitu Kang Adi kan? Jadi apakah pemberhentian ketum ini Gus Yahya ini sebuah kepaksaan ya, sebuah kepaksaan karena jelaskan itu tidak memiliki wewenang dari Roisam itu sendiri. Apakah ini bentuk suatu kepaksaan atau memang disengaja begitu agar ada sebuah kisruh yang terjadi di internal PBNU atau NU untuk apa? Untuk mencari sensasi ataupun menutupi suatu masalah yang sebenarnya kita nggak ketahui, kan begitu. Kata lain, mengorbankan ketum itu sendiri, begitu. Apakah demikian, Bang Adi? Enggak juga, enggak juga. Jadi ini sebetulnya kalau saya mau menanggapi perpecahan atau polemik ini sih awalnya dari mana saya kurang juga ya. Tapi yang jelas yang hanya ingin saya garis bawahi itu terkait masalah regulasinya. Saya pertegas lagi. Ini ngelek-ngelek ya. Enggak, lancar. Jadi gini nih. Sekali lagi saya pertegas, kalau mau dibawa ke sebetulnya ini jelas-jelas putusan itu tidak sah kalau kita dasarkan ke anggaran dasar rumah tangga. Mau kedudukan dan posisi Roisam setinggi apapun ya, ketika tidak ada kewenangan untuk memberhentikan di situ dan wadahnya bukan di rapat harian, itu kan? Ya tetap aja ketika bicara kewenangan ya tidak punya kewenangan. Iya. Nantinya SKN kalau istilah itu sengketa mengadili ya. Jadi bukan tempatnya gitu lah. Bukan tempatnya. Karena ini masalahnya ketua umum Tanfidiyah dan Roisam itu sudah ada wadahnya. Pemilihannya itu hanya melalui muktamar atau muktamar luar biasa. Nah, kalau terjadi perbedaan dan kisruh di dalamnya ya sudah, apa susahnya lakukan muktamar luar biasa LB kan gitu, selesai semuanya mengundurkan diri. Baik Tanfidiyah dan Roisam itu. Oke, saya tanggapi. Jadi begini Bang Ade, Anda menyatakan tadi tidak akan sah ketika itu hanya musyawarah yang dianggap biasa untuk memberhentikan ketum. Tetapi sebelum ini terjadi, yang sudah itu telah laksanakan seperti itu juga. Akankah ini akan terjadi lagi gitu loh? Kalau itu tidak sah, kenapa sebelum ini juga terjadi dan disahkan sampai ada pemberhentian juga gitu loh? Gimana? Tingkatannya apa dulu? Tingkatan ketum atau bukan? Karena begini nih ya, pemilihan ketua umum itu adalah dilakukan dengan secara khusus ya. Kemudian pemilihan struktur itu dibentuk dari panitia ad hoc yang notabene kepanitiaan itu ditunjuk oleh ketua terpilih, ketua umum terpilih, baik itu Roisam ataupun Tanfidiyah. Jadi yang diberhentikan itu apakah strukturnya atau organisasi di bawahnya, misalkan BPW, PW gitu kan. Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sebagai muhtasar juga dulunya. Ya, itu kan pengurus. Pengurus itu tidak dibentuk oleh muktamar. Pengurus itu dibentuk oleh kepanitiaan ad hoc biasanya ya. Nah, itu yang panitianya juga ditunjuk oleh ketua terpilih.
Jadi pemilihan itu hanya terhadap ketua umum muktamar ini ya, ketua umum orang Islam dengan Tanfidiyah. Oke, Kalau anggotanya apakah jalan satu-satunya jawaban yang benar itu diadakan MLB sehingga semua diberhentikan dan akan mencalonkan yang terbaru? Silakan Pak Hadi, apa narasi Anda? Silakan Pak Hadi. Pak Hadi belum dikasih waktu. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Kiai ya. Ya, saya dalam hal ini saya berharap Gus Yahya itu melawan. Itu catatan saya. Kenapa? Kalau ini menerima kan berarti sesuai dengan yang diskenarikan oleh Roy Isam itu kan. Kenapa saya demikian? Ketika Roy Isam Gus Yahya itu melawan, disitulah peluang. Di samping perkaranya itu sendiri, peluang barangkali dari anggota, dari pengurus tingkat bawah sampai ke atas itu mendesak untuk MLB yang seperti yang dikatakan Kang Yudi tadi. Memang ada yang taping tadi kan merujuk pada kejadian tahun 1982 di mana Kiai Haji Idam Khalid di situ dipaksa mundur untuk di ketua Tanfidiyah PBNU, dan itu terjadi. Tetapi kan di situ Kiai Idam Khalid itu tidak melawan. Nah, itu konteksnya kan di situ. Dan itu konteksnya juga politik di saat itu. Dampaknya sangat besar di bawah kita. Kalau di Jawa kan sudah hampir mayoritas Nahdlatul Ulama, tapi kita kalau di Bali itu minoritas karena saking banyaknya aliran di Bali ini. Kita ya akhirnya sama teman-teman sebelah lihat dulu dari di atas sudah geger kayak gitu, gimana di bawah. Nah, itu kesan yang kurang pas lah. Makanya saya berharap sekali ada yang bisa menyambungkan secara langsung dengan PBNU. Ayolah cari jalan yang terbaik, itu saran kami. Kami di Bali ini perjuangannya luar biasa loh. Ya, artinya Bang Nazar juga terkena dampaknya karena Bang Nazar itu PC ya. Artinya tembungan berbicara itu pertanyaan pasti ke Anda semuanya, dan Anda mau menjawab pun kerepotan. Iya Bang. Betul. Nah, jadi menurut Anda, pendapat Anda yang terbaik ini mau diadakan MLB atau gimana menurut Anda? Silakan. Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, karena kemarin saya juga dengan ketua PC juga cari komunikasi lewat handphone. Tapi menurut saya secara pribadi, ayo kita selesaikan dulu tugasnya. Kalau memang nanti tidak sependapat dengan Gus Yahya kan bisa jangan kita tidak pilih kembali seperti itu. Tapi kan jalannya tenang. Ini soalnya perkumpulan para ulama, para kiai, sehingga ini menjadi tolak ukur bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dan tidak akan menjadi bahan pembicaraan daripada umat yang di luar Islam seperti itu. Mohon dibantu, sampaikan kepada yang jajaran di atas, selesaikan dulu masa baktinya. Kalau memang nanti harus mengadakan MLB ya, itu mungkin cara yang lebih bijak bagi kami. Secara pribadi, kami masih mau berupaya untuk mengadakan suatu musyawarah di PCNU untuk mengambil sikap nantinya. Terus tadi pagi saya sudah telepon dengan wakil ketua PW. Kan rencana tanggal 22 kemarin kita akan mengadakan konferwil ya, kemarin tanggal 22, karena situasi tidak mendukung maka konferwil dibatalkan menunggu situasi yang sangat kondusif dari PBNU sendiri. Seperti itu. Terima kasih.
Ya monggo yang lain ada pertanyaan kepada Bang Nazar, silakan. Ini Bang Nazar, kita sangat menghargai pendapat jenengan yang mengatakan, nah ya Pak punya inisiasi agar ini diluruskan. Ya kalau memang inisiasinya seperti itu, ini ya harus ada upaya mengistilahkan keduanya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, ini nanti yang jadi korban NU-nya. Orang-orang yang di luar NU yang selama ini menghatam NU, dengan adanya dinamika internal yang seperti itu, ini benar-benar ada peluang yang cukup besar untuk ngitek NU seenaknya sendiri itu. Kalau tidak ada upaya untuk mengistilahkan, ya gimana caranya? Gitu. Kalau nggak islah terus dibiarkan begini terus kan dampaknya itu, dorornya itu kan jelas lebih besar nanti. Itu mohon dijadikan pertimbangan. Ya, mungkin kalau teman-teman di sana dampaknya hanya dari obrolan kanan kiri sama NU ya. Tapi kalau di kita itu obrolannya meluas ke luar NU. Jadi NU di Bali itu kan diterima oleh agama lain, tapi kan menjadi pembicaraan sesama Islam tapi di luar organisasi yang berbeda. Dan di Bali sendiri itu ada Persi, juga ada Wahabi juga banyak dan sebagainya. Jadi kita akan diketawain seperti itu. Ini kan yang jelas kan ulama itu kan sudah jelas segala sesuatunya itu bisa dimusyawarahkan, bisa diselesaikan. Para pemegang kitab semua itu bisa diselesaikan. Jangan sampai mencuat keluar dengan seperti ini, akhirnya malu sendiri kita. Apalagi saya tadi itu menyimak AS Hikam sama Gus Jazuli, ya kan? Itu seakan-akan Gus Jazuli kan membongkar aib NU. Itu kalau pendapat saya ya. Silakan yang lain boleh. Terkait dengan apa yang difotokopi oleh Islam disampaikan, terus itu berkaitan dengan keuangan, malu kita berbicara seperti itu. Bukan urusan dunia kalau secara keorganisasian yang kita bicarakan seharusnya harus terkait dengan ya bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu aja. Monggo yang lain. Jadi kalau saya ini disclaimer dari saya. Jadi sebetulnya ada dua hal pokok yang melatar belakangi diskursus atau komik ini sebetulnya. Yang paling pertama, dan ini kalangan DPP juga udah hampir semuanya tahu ya. Di kalangan DPP itu hampir semua tahu masalah usulan atau rencana Gus Yahya ini ingin meresapel Gus Ipul Sekjen, karena memang, nah kalau itu memang jelas dikemas di ADART ya, bahwa Gus Ipul ini Sekjen ini tidak boleh merangkap jabatan. Jadi di satu sisi beliau jadi Sekjen di PBNU, di sisi lain jadi Mensos. Nah itu satu yang menjadi alasan. Ini disclaimer dari saya ya. Yang kedua, manakala ketika waktu itu saya mendengar informasi ini, selagi saya diundang podcast di Pada Suka TV, ada di situ hadir keponakannya Gus Yahya, kemudian Kiai Syarif, kemudian KRT Pakih juga hadir, Kiai Amsori dan beberapa ulama lainnya, dan kebetulan di situ juga keponakannya menelpon Gus Yahya ya, terkait masalah isu apa? Isu akan mengadakan Basul Masail polemik nasab ya, akan mengadakan Basul Masail nasab, dan itu
kepanitiaannya juga sudah disiapkan sebetulnya. Nah, itu salah satu yang menurut saya ya, ini disclaimer saya bahwa ada beberapa faktor yang sehingga terjadinya polemik ini itu muncul. Jadi ada dua hal yang latar belakangi. Ini disclaimer dari saya. Ya, wallahualam itu tentang kebenarannya. Ya, saya juga tidak mau lebih-lebihi yang melakukan kan gitu. Nah, itu yang menjadi alasan yang paling kuat. Tapi kalau kita bicara alasan tadi, justru kalau menurut saya persepsi kacamata ideologi saya terkait notulen yang ada di notulen hasil rapat harian atau ISAM, di situ ada beberapa alasan ya. Di antaranya diduga terafiliasi dengan gerakan Tunggu nekat yang nyata. gimana? Lanjut. Itu pasien rumah sakit jiwa Pak, bagus Pak. Lanjut. Nah, terafiliasi dengan Zionis Israel ya. Nah, kalau masalah itu sebetulnya kan terkait masalah menghadirkan terafiliasi ini kan bukan artinya menjadi satu atau tergabung gitu. Terafiliasi ini bisa saja ketika salah satu narasumber misalkan perlu ada narasumber yang kompeten, tapi tujuannya memang bukan menggabungkan diri atau mencampurkan diri gitu, mencampurkan organisasi NU dengan Israel ya, dengan Zionis Yahudi waktu itu. Tapi kan bisa aja memang perlu menghadirkan narasumber yang memang di bidangnya gitu. Nah, sebetulnya kalau hal itu dijadikan alasan menurut saya ya kenapa waktu itu juga Rois Am sendiri yang membuka acara IPBNU itu kan gitu. Artinya di sini seolah-olah lempar batu sembunyi tangan gitu. Acara itu mengundang narasumber dari Zionis, tapi dihadiri juga pada acara itu dan memberikan sambutan juga gitu. Rois Am ini, ketua Rois Am ini kan, ini kan hal yang merupakan sebuah hal lucu dan ini berimplikasi kalau memang ini mau gitu kan, pihak Gus Yahya juga bisa tidak terima dan bisa membawa masalah ini kepada ranah hukum sebetulnya, karena ini ada semacam tendensi terhadap pribadi gitulah. Itu kan harus bisa dibuktikan, yang dituduhkan alasan di situ yang ada terdapat di notulen itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan secara kebenarannya, ya wallahualam kan gitu, apa yang akan terjadi kan gitu. Tapi yang jelas saya hanya menyoroti terkait masalah legal formilnya dari sebuah keputusan hasil rapat. Kalau ini dibawa ke ranah hukum, karena memang negara kita negara konstitusi ya, termasuk ormas gitu kan, semuanya kan ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada undang-undang organisasi masyarakat. Ketika terjadi kisruh di sebuah perkumpulan atau organisasi atau NGO, maka itu akan kembalikan standarnya kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kalau kita baca dari kacamata ideologi saya, dari ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang seperti saya tadi sebutkan bahwa keputusan rapat harian Rois Am yang dalam intinya memberhentikan gitu kan, memberikan waktu tempo dalam 3 hari, kemudian apabila tidak mengundurkan diri maka dengan sendirinya akan memutuskan memberhentikan. Di situ ada kata memutuskan ya. Itu sudah ada kata punishment di situ masalah. Nah, jadi itu saya anggap tidak sah. Saya anggap tidak sah. Kenapa? Karena memang itu tidak ada kemasan landasan hukumnya di ADRT itu. Gitu. Mau mengacu ke pasal mana ya, katakanlah tadi bahwa ISAM ini adalah lembaga tertinggi di PBNU misalkan. Ya setinggi apapun ya bukan artinya tanpa batas, ada batas pokok dan kewenangan yang mereka juga miliki gitu. Nah seperti itu. Yang lainnya.
Ya. Makanya di sini kan perlunya ada ART itu tertinggi pun tetap harus ada jalurnya, ada batasannya. Itu meskipun yang tertinggi di situ. Artinya ketika dimuat di situ resminya PBNU kan berarti menyetujui, ikut menyebarkan ajaran seperti itu. Padahal kita sebagai warga Nahdliyin, kita tahu bersama hal itu gitu loh, bahwa itu tidak benar, nggak mungkin terjadi seperti itu. Makanya turun surat Al-Kafirun itu nabi kan. Lah ini bukan nabi bisa mensadarkan orang mati yang turun surat itu. Iya, ini sesuatu ya Bang. Jadi inilah yang kadang-kadang kerisauan kita gitu. Kalau barangkali kalau berbicara tentang nasab saja, percaya ya itu urusan nomor dua bagi saya. Tetapi ketika menyangkut akidah, yang jelas itu tidak sesuai, tetapi ini terjadi, ini kan sesuatu yang amat menyedihkan bagi kita gitu loh. Itu satu ya. Bang Adi ini gimana? Jangankan sahabat, kalau udah meninggal aja bisa tobatan nasu hadiah. Berarti kan sama saja ikut menyeret umat untuk sesat kan begitu. Besok aku telepon ajudan Prabowo-nya. Jadi kedepannya begini, kalau menurut saya kedepannya sudah seyogyanya ya PBNU harus mengambil sikap berani untuk mengadakan bahsul masail ataupun forum ilmiah yang melibatkan para ahli ulama, sejarawan, bahkan ahli geologis kan begitu. Agar apa? Agar umat tahu, paham, untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asal-usul Balawi ini ataupun ajaran-ajaran kitab khurafat yang mereka telah bombardir di media sosial kan itu. Jadi biar umat ini tidak terseret ke dalam kesesatan melulu terus-terusannya. Kalau diam, apa? Gimana kedepannya kalau diam coba? Karena kan patutan umat ini, khususnya Nahdliyin itu kan ada terlalu lama begitu. Kalau mereka diam kan sama saja, berarti ikut juga menyeret umat untuk hal kesesatan. Apalagi yang dikatakan tadi abang tadi itu di media online itu bahkan diterbitkan kan begitu. Nah ini ada apa sebenarnya kan itu pertanyaan, ada apa? Mengapa? Apa takut, kualat atau gimana kan begitu? Ya, Gimana lagi yang jelas? kita fokus ke ini dulu, fokus kepada PBNU dengan Balawi itu jangan kita banyak membahas dulu sekarang. Kita fokus kepada PP, langkah-langkah orang-orang Nahdliyin itu saling memberikan pendapat seperti apa. Karena kita waktu kan cuma tinggal berapa hari, mau menunggu apa hasil dari keputusan dan yang telah diberikan kepada Gus Yahya, ingin mendengar itu hasilnya seperti apa aja. Iya, boleh saya bernarasi Bang? Sebentar ya Bang, sebentar aja. Ini tapi gini loh Bang Nasar, kalau bisa Bang Nasar, itu alangkah baiknya yang saya sampaikan tadi. Alangkah baiknya itu nggak perlu menunggu yang lain dulu. Ya di take down aja lah. Itu kan nggak sesuai dengan pemahaman saya sebagai Nahdliyin gitu loh. Itu soalnya sampai sekarang masih ada Bang. Itu diposting tahun 2022 Bang. Itu kan menurut saya sesuatu yang menjal gitu sendiri. Ketika bisa ditunda karena ini tahun depan atau apa gitu loh Bang. Ya, ketika itu dipercaya oleh jamaah Nahdliyin, ini kan jadi sesat berjamaah Bang. Khawatirnya begitu. Bang Nazar, mohon maaf Bang Nazar, apa Bang Nazar sudah tahu kitab khurafat yang ada di atau yang hitam yang sesat? Apakah Bang Nazar sudah tahu? Mencari hanya ingin tahu secara langsung dari beliau Kiai Imam, sehingga kami mendatangkan beliau kemarin pada bulan berapa itu. Dan itu kita izin juga kepada pengurus PW, ketua historia PW, kita izin
mau mendatangkan apabila kita datang. Jadi biar tidak terjadi kegelisahan di bawah seperti apa dan saling menghujat sesama Nahdliyin karena yang satu menjadi muhibin, yang satu tidak, sehingga kami mencari solusi untuk mendatangkan beliau. Alhamdulillah sudah selesai, sehingga saat ini sudah paham. Karena sudah paham, tinggal menunggu yang di atas. Ternyata di atas itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah saat ini. Seperti itu. Baik, Ya, baik ya, saya coba masuk ya. Mungkin ini konklusi dari saya terkait dengan penjelasan jenengan semua tadi. Sejatinya ya memang kita kembalikan dulu kepada apa substansi yang memang lagi panas-panas. Kalau pendapat saya Bang, ya, terkait dengan apa langkah ke depannya ini yang terkait dengan persoalan ini, saya hanya berpikir kepada Gus Yahyanya, ya abaikan aja surat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Ade tadi. Itu saya sepakat sekali. Saya asas legalitasnya itu kan tidak terpenuhi berdasarkan surat notulen berkaitan dengan pemecatan itu, pemberhentian itu. Jadi mungkin itu yang akan diambil langkah oleh Gus Yahya ya, karena memang itu tidak memiliki kekuatan secara legal normalnya gitu kan. Nah, maka saya meyakini bahwasanya Gus Yahya itu belum untuk mengambil langkah hukum, tetapi mengabaikan surat yang dikeluarkan oleh polisi itu. Ya memang sejatinya kalau saya melihat Gus Yahya itu juga tunduk dan patuh kepada aturan organisasi. Alasan beliau tidak menerima pemberhentian itu karena memang tidak sesuai dengan ADART itu gitu kan. Nah jadi harapan kita semua gitu kan, sebagaimana yang diutarakan oleh Bang Yudi tadi, ketika persoalan ini masuk ke MLB, nah maka disitulah momentumnya. Apapun yang terjadi, ya saya juga meyakini Gus Yahya akan juga terima. Dan ya harapan kita semua, ya karena ini mengingat satu paket hubungan kerjanya, ya hubungan kasualitas gitu, antara Rois dan Ketum itu sangat erat gitu kan. Ya ketika Ketumnya itu diberhentikan misalkan begitu, ya Roisnya juga harus ikut gitu. Ya mungkin itu satu-satunya cara untuk membenahi langkah ini ke depan gitu. Kenapa? Ini berkaitan dengan problem yang terjadi di kultur ini, ya kan yang di atas gitu. Nah coba kita rubah intervensi coba kita ganti misalkan itu. Apakah perubahan ini mengarah ke yang lebih baik atau tidak? Kenapa? Mengingat apa yang terjadi hari ini, bahkan kemarin-kemarin, ya kita tuh gaduh terus. Dan gaduhnya itu yang sumbernya itu dari satu persoalan yang sama, ya dari Balawi itu. Sangat jelas persoalannya, sangat jelas keberpihakannya. Nah hal inilah yang hari ini adalah, dan bagi saya sendiri langkah yang akan diambil Gus Yahya itu ya tepatnya seperti yang disampaikan Bang Ade, ya abaikan saja keputusan tersebut. Nah langkah selanjutnya jika memang ini berkembang, ya saya juga meyakini ketika keputusan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Yahya yang saya nonton di Metro TV, dia diangkat itu berdasarkan mandat dari PW dan PC dan PW. Nah mandat itulah yang dia tunggu. Ketika mandat itu nanti mengatakan kepada beliau berhenti, ya mungkin beliau akan terima. Nah artinya ketika mandat ini yang diminta ya adalah dicabut gitu kan, maka yang diinginkan itu adalah MLB. Mungkin seperti itu aja konklusi dari saya. Intinya itu semoga ya rumah besar kita semua ini makin baik gitu. Karena memang benar kita tidak bisa juga serampangan. Karena apa? Tidak perlu memburu tikus, itu kan harus membakar lumbungnya. Karena di lumbungnya itu banyak seperti anjas kucing garung ya kan,
dan yang lain sebagainya. Ada kucing garong, macan, kutu dan sebagainya ada di dalam tubuh itu. Tentunya juga perlu kehati-hatian untuk mengambil sikap. Mungkin itu aja kayaknya, saya dulu mau nemani mamanya beli cilok dulu ke depan motor. Ya kawan-kawan sekalian, Bang Nazar, salam kenal Bang Ade, ya Bang Iman biasa. Habib mana? Habib Gus Ajis, ya Bang Cocot. Saya izin dulu Bang Pendosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana Bib? Apanya? Ya, ya. Oh, langsung mau tanya ke saya itu. Enggak. Hah? Langsung ke saya. Ya. Khusus. Ya, kita selaku santri itu ada istilah kepada guru Samina wa Ta'na. Tapi ketika ada kekurangan dari guru tuh kita tidak mengumbar kemana-mana, cuma disimpan di dalam hati. Tapi dengan kejadian semacam ini banyak pelajaran. Walaupun guru itu salah, kalau setingkat kita itu nggak boleh memarahi guru itu. Tapi kita harus paham apa yang diambil langkahnya guru ketika tidak sesuai dengan kita, menyalahi bukan aturan ya, menyalahi apa namanya kalau semacam itu. Tapi kita lebih baik diem. Nah, saat ini dengan adanya kejadian semacam ini mungkin ya bisa merambah sendiri di hatinya. Mungkin seperti itu, karena banyak beberapa kejadian-kejadian yang di luar itu yang terjadi ketika terlalu fanatik terhadap habaib oleh Allah diuji. Saat ini ya, mungkin salah satunya beliau saat ini, kalau ada yang mengatakan karena saking akutnya sehingga diuji oleh Allah, mungkin bisa seperti itu. Itu jawaban saya yang agak berbelit-belit, tidak langsung menjustis.
Ya, kalau saya sendiri juga mungkin tidak jauh berbeda ya, pendapatnya mungkin hampir sama juga. Kita berharap NU itu ada di atasnya mereka-mereka, karena saya juga mengalami ya di lapangan ini terjadi ketika perkumpulan daripada habaib-habaib itu, orang-orang NU itu banyak yang dalam barokah ke sana. Tetapi kenapa ketika NU punya kegiatan dan sebagainya, mereka para robita itu tidak ngalah barokah kepada NU? Ini yang tidak imbang. Sehingga ayo para teman-teman semuanya, NU itu besar, NU itu sudah besar, tapi kan di dalam terjadi polemik seperti itu kan, seperti apa yang terjadi bisa merosot ke bawah. Kita bicara NU sekian juta, tapi kalau sering terjadi seperti ini bukan menjadi sekian juta, mungkin akan turun yang sangat luar biasa nantinya. Orang melihat yang menjadi panutan itu adalah pemimpinnya. Ketika seorang pemimpin bisa terjadi semacam ini, polemik-polemik terus diadakan, maka anggotanya bukan semakin membesar, tapi semakin lama semakin habis. Apalagi yang sudah terlihat dengan jelas di mata kita, generasi kita akan tergerus oleh aliran-aliran yang lain. Apalagi dengan kondisi di PBNU sendiri terjadi semacam itu, bagaimana dengan kader-kader kita yang di bawah? Mohon maaf, ada bahasa kode NU kok ruwet terus. Sekarang di PB biasanya kemarin dilantik ruwet, setelah itu di MBC juga ikut, jadi itu loh, ke PC juga seperti itu. Nah sekarang sampai ke tingkat BB, ini akan ditinggal oleh anak-anak nanti ketika ini terjadi terus polemik-polemik semacam ini. Sedangkan kita diserang oleh lawan, pertahanan kita tuh keropos di dalam. Apa yang akan terjadi ke depannya? Ini yang harus menjadi pelajaran baik kepada semua Surya, baik dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, kepada Tanfid yang harus bekerja untuk membentengi baik dari tingkat ranting sampai harus ke pusat. Ini harus kompak seharusnya. Sekarang mereka itu bertepuk tangan kepada kita. Sebentar lagi bisa dikatakan, bentar lagi hancur dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Walaupun Gus Mus pun menyampaikan bahwa NU itu milik Allah, tidak ada yang jaga Allah. Tapi di bawah jenengan tidak bisa bersatu.
apa yang akan terjadi? Perpecahan itu akan menimbulkan, karena ketidakpuasan akhirnya pindah kepada yang lain hati. Ini yang harus dijaga. Makanya saya berharap kepada jenengan semuanya, ini pelajaran untuk membesarkan suatu perkumpulan yang saat ini berada di daerah minoritas, supaya diterima, supaya dihargai oleh teman-teman agama yang lain. Maka tolong jaga kedamaian, jaga ketentraman, jaga persaudaraan, itu yang terpenting. Karena Ya, mohon maaf Bang Nazar, Anda, statement Anda saya sanggah ya, ketika Anda selalu berdasarkan dengan husnudzon. Padahal dalam usulul fikih dikatakan husnudzon itu tidak diperbolehkan ketika ada dalil yang fakta dan valid. Bagaimana mungkin kita husnudzon sedangkan fakta-fakta yang ada dari Klan Ba'alwi itu khurafatnya udah banyak. Dan fakta-fakta ketika 10 November itu yang memerdekakan itu adalah Klan Ba'alwi. Itu bukan hanya omongan saja, saya punya kitabnya gitu loh. Ini tidak silakan Bang Nazar. jadi begini, kata-kata husnuzon tadi itu, saya itu kan yang pernah disampaikan oleh PBNU sendiri, ya kan? Ini dari PBNU loh yang menyatakan kita harus husnuzon, kita harus baik. Tapi hati kita kan bergejolak pada saat itu. Paham ya apa yang saya sampaikan? Ya. Bukan yang harus husnuzon, tapi dari PBN didengar oleh kita ini yang saat itu kebingungan, masa iya kita harus husnuzon terus, kan seperti itu. Intinya ini Pak Kiai, Bib Kiai, Bukan saya, bukan kita harus balik ya. Berarti ucapan dengan hati itu terbalik ya, berbeda. Iya, betul. Kan sempat kan dengan bahasanya Gus Yahya, ya kita harus monggo. Silakan nih, Bib, silakan. Bib Ajis, antum jangan terlalu frontal, Bib. Jangan terlalu frontal. Antum kan lulusan tari, aman. Kalau dihilang. Apakah Bib Habib? Aman, Bib. Ya silakan Bang Nazar. Gimana? Saya sempat hilang barusan turun dan rasa ini. Ya karena itu kena garomah. Ayo. Semoga kita saling berikan suatu masukan terhadap situasi-situasi yang ada pada hari ini,
Saya itu sebenarnya tidak ingin membahas bala berita bagus di kepala saya kemarin. Pinginnya tuh ngebahas Gus Yahya aja. Ini Yai Nazar. Gimana? Ya, ya macam-macam ya. Ada yang NU kultural, ada yang kultural kecil-kecil. Ya kebetulan kan Yai Nazar kan nantinya kan saat ini punya posisi ya di PCNU ya. Nanti kalau suatu saat ternyata ada MLB kan pastinya kan ya Nazar ya. Insya Allah. Nah, kita titip pesen ini ke Yai Nazar, kali bisa disuarakan ya. Saya itu kalau membaca ADART dari NU maupun peraturan perkumpulan NU, itu posisi dari Surya itu semacam dewa kalau saya melihat Kang Nazar. Jadi dia itu semacam mempunyai hak veto ke bawah. Bahkan kalau dia mau, mungkin dia bisa melakukan veto terhadap MLB. Memang pemahaman saya agak berbeda dengan pemahaman Kang Adi ya. Cuman dalam pasal-pasal yang menyatakan bahwa dia merupakan otoritas tertinggi, bahwa dia mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum, itu kami titip pesan supaya ADART disempurnakan kembali. Ini tidak terulang kembali. Nah, ini berbicara kembali Kang Ade. Kita berbicara kembali berkaitan dengan Dewan Suro. Dewan Suro itu kewenangan tertinggi, mungkin bisa dikategorikan kalau di NU mungkin Rois Surya ya. Dewan Suro itu. Tapi ketika dirubah ada ART-nya, seakan-akan ngapunten, minta maaf kata orang Jawa, ngapunten. Seakan-akan kayak macam ompong tidak itu suatu di kayak tolak ukur. Urus Surya itu adalah sebagai dewa, karena memang di jajaran Surya itu adalah orang-orang yang memang alim lama. Nah, cuman pas mungkin saat ini kurang pas atau seperti apa kita nggak tahu. Seperti itu aja. Kalau posisi jangan sampai wewenang daripada Surya itu ada ART-nya dirubah-rubah lagi kita itu. Karena itu ada ART itu semenjak pendiri NU itu memang Rois Am itu jajaran Surya itu adalah memang punya kewenangan. Tapi kan orang-orang dulunya menggunakan musyawarah dan benar-benar jajarannya. Ini mungkin ada yang pro kontra, karena saya lihat Kiai Afifuddin itu kurang sependapat berkaitan dengan pemberhentian dikasih deadline 3 hari itu. Mendingan beliau berpendapat supaya segera mengadakan LB seperti itu. Nah di sini makanya power tetap harus dipegang oleh Rois Surya. Harus itu, tapi ini karena yang memilih adalah Ahok, maka yang harus bertanggung jawab ya para ulama-ulama ini. Ya kalau Anfit yang memilih akan kecil. Dalam organisasi
ketika ada KDRT itu memasukkan organisasi tidak. Apakah tidak ada larangan seperti itu? Silakan dijawab. Ya, kalau di jajaran wilayah, di jajaran cabang, bahkan sampai ke ranting, yang saya tahu itu masih steril. Artinya memang murni di sana diisi oleh lampu-lampu. Ya, dari jajaran PW sama jajaran PC, MWC dan ranting. PB sendiri itu yang memasukkan klan-klan yang lain supaya bisa gabung di PB. Tapi kalau di PD sampai ke ranting, di PW sampai ke ranting, insya Allah semua itu masih dalam steril, tidak kemasukan. Azhar memasukkan klan-klan yang lain, maksud Anda klan-klan yang lain mana? Ya, apa perlu disebutkan? Habib. Enggak, Bang Azhar. Bukan, maksud saya begini, Bang Azhar kan misalnya nih dari organisasi Muhammadiyah sendiri, yaitu Muhammadiyah dan aktif, apakah bisa menerima dari organisasi NU, menerima dari anggota Muhammadiyah yang telah aktif di organisasi Muhammadiyah? Ya, tidak bisa. Karena begini, kalau tidak bisa, kenapa dari NU bisa mengambil daripada Robito Alawiyah, memasukkan Robito Alawiyah ke NU? Mungkinkah ketika dia menjadi keanggotaan struktur organisasi NU, mungkinkah dia akan mengembangkan NU itu atau jadi begini, kalau dari kita kan teman-teman Muhammadiyah kan kita banyak. Kata dari tingkat wilayah ke bawah itu murni orang-orang pembahasan pada saya dikirim ke daerah-daerah dan kita baca ada orang-orang yang dari grup dari klan yang sebelah itu kita juga ada pembicaraan di bawah, kenapa BB masukkan pembahasan seperti itu di tingkat PC. Tapi kita kan belum bisa memberikan protes, ya karena itu untuk seperti itu. Tapi mungkin yang kedepannya ini akan menjadi suatu caranya agar supaya tidak terjadi. Saya juga nggak paham ya PB sampai memasukkan orang-orang di bukan seperti kalau orang mau menjadi pengurus kan mungkin seperti itu pembahasannya. Kita kan pasti akan komplain. Ini Bang Azhar, ketika misalnya menyenggol sedikit daripada Kiai Kiu, ya artinya yang
dari organisasi Muhammadiyah yang menjadikan itu akan menjadi bui-buian atau diadili seadil-adilnya. Lalu bagaimana ketika klan Ba'alwi telah menghina kiai-kiai kita seperti Gus Dur, terus siapa wakil presiden, ya, dan ada juga narasi di video itu NU itu nasi uduk. Nah, itu pun tidak ada yang berani untuk menegur dengan keras sampai saat ini. Apakah karena di dalam NU itu ada masuknya klan Ba'alwi itu, Bang Nazar? Silakan dijawab, Bang Nazar. Bang Nazar. Telepon kayaknya. Tidak ya ini. Lagi terima telepon. Ya kan begini, beliau menjaga omongannya supaya apa? Kan beliau termasuk dalam organisasi NU, takutnya difitnah. Jadi beliau menjaga. Tadi kan beliau menjaga omongannya gitu. Walaupun kita giring ke situ, tetap saja beliau tetap seperti hanya termasuk dalam organisasi seperti apa? Takutnya difitnah. Karena dimonitor tapi itulah yang terjadi. Cuma bukan saja mengapa tidak berani gitu. Jadi pelajaran ya, ini memang pelajaran. Artinya dari tingkat bawah itu sampai tingkat DPW itu memang tidak ada. Di tempat saya pun sampai DPW juga nggak ada di Banyuwangi. Cuma kan hanya terjadi di pusat gitu. Saya tidak tahu dari tempat-tempat yang lain ya. Ada yang ada. Maaf terganggu, banyak telepon dari Saudi, maaf terganggu. Oh iya. Gimana? Pekalongan ada, Pekalongan udah terkontaminasi Pekalongan. Cuma udah meninggal 1 orang karena mubahalah. Pekalongan ya. Yang mubahalah itu yang meninggal 1 orang. Itu Gus siapa namanya? Gus Aufi ya? Oh bukan, Habib ini Habib. Enggak, yang di Gus Aufi. Itu sama saya kemarin dari mana? Habis dari Mojokerto kemana-mana tuh sama saya itu. Aufi itu. Sudah saya ingatkan. Iya sebelum Bu itu yang malamnya habis mubahalah itu. Ya, ada yang mubahalah, Habib di Pekalongan. Wafat enggak? Wafat Roisam loh. Meninggal enggak? Roisam. Oh ya, Roisam itu berarti. Kalau PC itu bukan Roisam Surya. Kalau PC itu Surya. Ini membaca ART itu dari mana ini? Ngebahas ini tapi tidak. Nggak salah nyebut saya. Tapi Kang Nazar, ya nggak apa sih namanya usulan ditolak juga boleh-boleh aja. Cuma saya khawatir ya tadi masalah pembatasan kekuasaan dari Dewan Suro itu. Kalau memang suhunya nggak dibatasi, saya khawatir suatu saat kejadian seperti ini bakal terjadi lagi kan. Jadi itu ya, kalau misal Rois Surya itu kan tertinggi dan setiap mau mengambil satu keputusan itu biasanya kalau para ulama itu istikharah. Beberapa ulama yang sepuh-sepuh itu kumpul jangan satu lahir istikharah. Jangan seperti itu. Nggak tahu yang membiayainya juga siapa.
Aston loh. Ton ya Yuk. relatif murah dong Kang Adi. Kalau saya lihat paling 150 juta jalan itu. Iya, tempatnya ya. Paling transport ya, kalau transportnya lain ya. Dari kota Lain masing-masing lain itu. Ya Ada yang 500 dijemput. jutaan kalau sama itu. Kenapa? Males nyebutin Wih, luar biasa dong. Ya, di NU-nya loh, jangan ngomong NU-nya, dibalik NU-nya. Kalau yang di atas itu kalau kita ngeliat postingannya Fahruzi itu ya naiknya bisnis ya dia. Luar negeri naiknya bisnis ya. Gimana? Kita mau bilang miskin ya. Naiknya bisnis gimana coba? Jadi gini, saya tuh sedikit bercerita boleh ya? Boleh. Banyak Tafadhol. banyak pun Saya boleh, dulu Bang. tuh masih bujang jadi ketua IPNU. Setelah itu masuk Ansor jadi sekretaris. Habis itu jadi ketua ranting. Habis itu jadi bendahara MD beberapa periode. Jadi ketua ranting berapa periode. Sekarang naik wakil ketua PJ, mau diminta naik ke PW saya nggak mau. Jadi selama mengorganisasi dari tingkat paling bawah sampai ke PJ saat ini, setahu saya itu NU tuh nggak ada uangnya. Jadi kemana-mana kita itu mengeluarkan biaya sendiri. Apa-apa itu secara pribadi. Makanya jadi orang itu harus jadi orang kaya, harus sukses. Nah, kita menjadi pengurus NU itu bukan buat seneng-seneng ya. Jadi pengurus NU itu siap-siap untuk mengeluarkan biaya. Biaya itu sendiri atau untuk secara pribadi atau untuk biaya-biaya kegiatan seperti itu. Kalau itu uangnya nggak ada, cuman relasi kita banyak, teman-teman kita banyak. Ketika kita banyak teman, banyak relasi, di sana lah ya udah aku karena melihat slogan kita kadang pakai kaos ya, pakai kaos siapa yang ngurusin NU saya anggap sebagai santriku, kan kata Mbak Yai Hasim seperti itu. Kita tulis itu di kaos itu, kita pakai kaos itu. Jadi dengan bahasa lagi, kita kalau ingin jadi barokah masuklah NU. Akhirnya kita dengan seperti itu, teman-teman kita itu, aku gak melok jadi pengurus tapi aku tak nyumbang aja, seperti itu. Jadi ya wis, ada di belakang kita tuh banyak orang-orang yang top seperti itu. Apalagi kita sendiri oleh Allah dijadikan orang yang sehingga mau ngurusin NU, itu yang sangat luar biasa. Jadi Ya, Bang Nazar. tidak seperti itu. Bang Nazar, saya mau tanya. Saya setuju itu Bang Nazar. Apakah Bang Nazar dengan menjabat sebagai J masih ada husnudzon kepada Orangnya kesana terus. Yang mendatangkan Kiai Imad itu saya ke Bali dengan jajaran PC, kan sudah tak sampaikan tadi. Ingin tahu
Kenapa? Ya husnudon dari PB, husnudon itu kan sehingga saya mendatangkan Kiai Imad secara langsung, berarti kita kan Enggak Lawi disebutkan siapa yang cuma keberatan maka menghapus amal kebaikannya, jadi wajib husnudzon gitu loh. Itu di dalam kitab mereka ada. iya. Jadi kita boleh husnudon bukan dengan kelompok Alawi. Mengenai wali TikTok naik. Ya wali TikTok naikin. Malu-malu gimana sih Habis ini lah jelas ngomong itu yang jelas gitu loh. Malu-malu kucing. Mamat izin naikinnya wali TikTok. Ya gimana? Jangan sepotong-sepotong Pak kalau ngomong itu. Berkaan ya. Jangan dipanggil Habib saya. Jangan dipanggil Habib saya. Diulang. Ya betul Beb. Betul Habib Nazar, enggak apa-apa Habib Nazar. Silakan Habib Nazar. Gimana? Ayo pertanyaannya gimana? Kalau saya tuh mau menyebut nama seseorang itu kan ada jurnalistiknya, ya ada etikanya. Jadi kita itu boleh berbicara, tapi kalau bisa tuh jangan menyebut nama. Ya silakan jangan menyampaikan ngundek-ngundeknya, kalau bisa tuh jangan menyebut nama, nanti itu ada undang-undangnya nanti. Undang-undang gimana Beb Nazar? Gimana undang-undang lagi? Ya, jadi Tapi itu bebas ya Nazar. ya kalau misalnya kita menyebut seperti ini, contoh, ini nggak cocok sebenarnya. Habib Anjas ini masuk di PBNU nggak cocok. Walaupun tidak sependapat, tapi kan kita tidak terlalu terus nggak apa-apa kalau Apakah ini terkontaminasi dengan takut kualat nggak Kiai? oh kalau takut kualat saya cuman kan membuat suasana dingin itu juga penting bagi saya. Betul. Kan enak Jadi kalau kita frontal semuanya, nanti situasi jadi tidak kondusif, kan nggak bagus juga. Kita orang NU tuh harus menjaga kesatuan dan persatuan. Itu penting karena Indonesia itu kalau tidak ada NU itu hancur. Nah, kalau sekarang ini yang hancur, Indonesia jadi apa? Iya, kita tuh memegang seperti itu tuh berat sebenarnya.
jadi pengurus, mending kita jadi kultural, jadi struktural. Anggap saja saya NU Abangan. Terima kasih, Kodong terus. Ya, Anggap saja saya NU Abangan. Jadi kita tidak boleh aja kalau nyebut Habib itu turunan celeng, nggak boleh. Ya memang gitu. Jadi Hanya sama dengan celeng. ketika kita menyebutkan seorang Habib, kita panggil teman-teman dengan julukan Habib, ya ada yang melarang juga. Tapi kenapa ketika kiai-kiai, nama kiai juga dipermainkan, satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai, sandal Habib yang kotor lebih mulia daripada sorban kepalanya kiai. Dia pada diem semua kok. itu yang Terus Habib pendiri NU siapa tuh beliau itu? Dihina oleh Habib, asal diam saja. Terus mengklaim bahwa NU didirikan oleh Habib, asal diam saja. Gimana ini kita selaku NU? Kita harus diam dan husnuzon. Inilah yang kita bahas, Bib. Yang kita suarakan, Bib. Begitu maksudnya, Bib. Kalau untuk hanya menyikapi dengan hal baik dan husnuzon sudah cukup. Artinya apa? Di sini kita harus tegas, begitu. Itu yang penting. Adakah tokoh-tokoh NU yang ketika orang Habib menghina? ada yang konflik? Nggak ada. ada Siapa? Kiai Iman ada. Nah, kayak Iman. Saya bukan NU, tapi saya membela ulama Nusantara saya. Saya bukan membela NU-nya, tapi ulama Nusantara yang ini saya bela itu. Marwah ulama itu telah direndahkan dan dirongrong. Apakah kita harus diam saja? Kan enggak. Makanya sikap husnuzon itu harus kita hilangkan. Tidak tepat di sini posisinya. Kan itu masalahnya. Sikap tegas itu harus kita lakukan. Begitu, Bi. Ya kalau kita pakai metode husnuzon, akan sampai kapan husnuzon itu dipakai? Terus sampai kapan keilmuan fikih itu akan berkembang? Mau kapan lagi? Terus mau kapan negara ini akan maju? Kalau sudah metode husnuzon yang kita pakai. Mungkin Ini seperti ini ya, Jas. Dengan ilmiah, maka saya katakan hukum fikih itu berjalannya dengan sama yang canggih itu juga metodenya beda. Gitu loh. Maka sering saya katakan, kalaulah memang ini sudah modern, bagaimana kita menghukumi memakai mesin cuci mayat agar tidak ada yang direpoti dari sana famili atau warga? Kan praktis, higienis. Ini kan juga kemajuan zaman, tapi banyak yang tidak mau pendapat saya. Yaitu dia. Berarti kan ini kan sama halnya mengiring kita ini ke sesuatu hal kebodohan massal kan itu. Apalagi dengan perkembangan zaman itu kan sudah ada penelitian, sudah adanya penelitian yang memastikan sebuah kebenaran kan begitu. Enggak, husnuzon itu berarti kan sudah ukur kayaknya. Kalau pembuktiannya sudah dapat ataupun bukti dan kebenaran itu sendiri sudah dapat kan begitu. Iya. Kita berpikir ke depannya, ya kan? Kita berpikir ke depannya, ya kan?
Ya, bagaimana caranya umat ini harus bisa berpikir kritis, jangan monoton di sudon saja, kan itu. Jadi ini pendosa ya, pendosa Kenapa cepat itu maju ya? Kenapa Korea itu maju? Kenapa Jerman itu maju? Kenapa Eropa itu maju? Ya karena sifat husnudonnya tidak ada. Semua dengan kajian ilmiah mereka maju. Tetapi kalau kita selalu ditanamkan husnudon, maka kapan kita akan maju? Mereka sudah sampai ke bulan seperti mainan loh. Mereka mencipta